mulai. Kita akan mulai dengan doa syafaat. Oke. Shalom semuanya. Kita akan satu hati. Ya. Kita akan satu hati untuk membawa doa-doa kita kepada Tuhan sebelum memulai ibadah kita. Mari kita satu hati, kita akan berdoa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Haleluya Yesus. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sangat bersyukur buat hari ini Tuhan atas anugerah Tuhan mempertemukan kami anak-anak-Mu dalam hadirat Tuhan. Kami ada di sini Tuhan karena kemurahan Tuhan memberikan kami kesempatan untuk dapat beribadah bersama. Saat ini Tuhan, sebelum kami mulai ibadah kami akan bersatu hati, kami membawa semua permohonan doa kami kepadamu ya Bapa. Kami berdoa buat ibadah yang akan berlangsung hari ini dari pagi sampai malam. Agar semua ibadah Tuhan bisa berjalan dengan baik, jemaat Tuhan mengalami hadirat Tuhan. Dan firman Tuhan yang disampaikan juga Tuhan bisa menjadi rema dalam kehidupan kami melalui hamba-hamba-Mu yang diurapi. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan bagi tudung-tudung rohani kami. Kami berdoa buat Bapak Pendeta Insinyur Niko Nyotor Harjo dan keluarga besarnya Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati dalam pelayanan yang Kau pakai dia secara luar biasa di dalam menyampaikan isi hati Tuhan kepada jemaat-jemaat. Engkau juga memberkati keluarga besarnya Tuhan. Engkau juga memberkati keempat wakil Tuhan agar dapat menopang dalam kesatuan hati di dalam pelayanan Bapak Niko Tuhan. Biarlah Tuhan berikan kesatuan hati kepada wakil-wakil gembala Tuhan dalam membantu dan menopang Bapak Pendeta Niko Nyotor Harjo dalam melakukan pelayanan Bapak. Terima kasih juga Tuhan, kami berdoa buat Gembala Sidang CK2 Ibu Ocem. Tuhan Yesus, Engkau memberkati kesehatannya di dalam penggembalaannya. Biarlah dia dapat membimbing anak-anak Tuhan, jemaat-jemaat Tuhan. Biarlah menuju kepada hal-hal yang baik Tuhan dan menjadi pribadi-pribadi yang mengandalkan Tuhan di dalam semua apa yang dilakukannya Bapa. Kami berdoa juga Tuhan buat Bapak Gembala kami, Bapak Windy, dan Ibu Gembala serta Nana Tuhan. Tuhan Yesus, biarlah Engkau memberkati gembala kami, taruhlah isi hati-Mu di dalam hati Pak Gemimbi Tuhan, agar selalu berserah kepada Tuhan. Dan Tuhan biarlah dalam pelayanannya, dalam penggembalaannya Tuhan, selalu berserah kepada Tuhan dan seturut kehendak Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau juga mempersiapkan hamba-Mu, selalu siap sedia untuk menjadi penuai di era Pentakosta ketiga ini. Kau memberkati kesehatan Bapak Windy Tuhan, matanya Tuhan. Biarlah Engkau sendiri akan memulihkan secara sempurna apapun yang akan dilakukan pengobatan atau operasi Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri akan campur tangan dalam setiap pengobatan, dokter-dokter yang menanganinya. Bahkan obat-obat yang digunakannya Tuhan, Engkau jamah Tuhan, Engkau berkati Tuhan. Biarlah Engkau memulihkan, oh Tuhan, mata Pak Windy dengan baik. Berikan juga Tuhan hati yang penuh dengan kesabaran kepada Bu Gemrina Tuhan. Berikan kesehatan Bapak, kekuatan Bapak di dalam menopang Bapak Gembala dalam menggembalakan GBI Mampang Perapatan. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati Natania Tuhan, Engkau berkati anak-Mu Tuhan dalam segala aktivitasnya, dalam studinya dan masa depannya. Biar dia menjadi Tuhan, alat-Mu Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami juga berdoa bagi bangsa Indonesia, dari Sabang sampai Merauke Tuhan. Biarlah damai sejahtera Tuhan boleh turun, dan biarlah Tuhan menjamah Tuhan. Tuhan memberkati Tuhan, memberkati gerakan dari oh Tuhan, Roh Kudus-Mu di bangsa kami, mulai dari Talaut sampai Pulau Rote Tuhan. Biarlah Tuhan menjamah dan memberkati. Biarlah Tuhan mempersatukan dan Indonesia ini penuh kedamaian Bapa. Terima kasih Tuhan, kami serahkan pemerintahan Indonesia dari Bapak Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden, para jajaran kementeriannya Tuhan. Biarlah Tuhan memakai mereka menjadi alat-Mu di dalam melaksanakan roda pemerintahan di bangsa Indonesia Tuhan. Berdoa buat lembaga tinggi negara TNI Polri agar bisa mempunyai hati yang takut akan Tuhan dan selalu membawa bangsa ini kepada Tuhan hal yang baik dan membangun bangsa Indonesia dengan baik, karena
mereka memiliki hati yang takut akan Tuhan di dalam pemerintahan mereka, Bapa. Terima kasih Bapa di surga, kami juga berdoa bagi kota Jakarta dan kota penyangga sekitarnya Tuhan. Biarlah damai sejahtera Tuhan turun dan berkat Tuhan turun, tercurah, dan Tuhan menjamah bangsa Tuhan, kota Jakarta dan sekitarnya. Biarlah Tuhan sendiri yang akan memberkati gubernur, wakil gubernur, dan semua Tuhan pemerintahan dari yang atas sampai yang terendah sekalipun Tuhan Yesus yang akan memberkati. Biarlah mereka memiliki roh takut akan Tuhan di dalam memimpin Tuhan Jakarta ini. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa juga Tuhan untuk Mampang Perapatan Bapa. Biarlah Tuhan Engkau menerangi dengan terang Tuhan nyata di dalam setiap orang yang ada di dalam Mampang Perapatan. Engkau jamah Tuhan, biarlah mereka merasakan kasih Tuhan. Biarlah Engkau memulihkan setiap orang yang ada di Mampang Perapatan dan sekitarnya. Terima kasih Bapa di surga, kami berdoa buat bangsa Indonesia. Tuhan, bangsa Israel, biarlah kiranya mata Tuhan mencelik, mata mereka dicelikan oleh Tuhan untuk mereka mengenal bahwa Tuhan Yesus Engkau sebagai juru selamat, Engkau sudah datang pada tahun 2000 tahun yang lalu. Engkau juga akan memberikan mereka Tuhan hati untuk menerima dan mereka berbalik kepada Tuhan dan mereka menjadi bangsa kepunyaan-Mu yang selalu menyenangkan hati Tuhan. Biarlah mereka mengenal Engkau dan mengaku Engkau sebagai juru selamat Bapa. Terima kasih Tuhan, kami berdoa biar Engkau berkat Tuhan turun atas bangsa Israel. Terima kasih Bapa di surga, kami juga berdoa bagi jemaat Mampang Perapatan. Biarlah Tuhan Engkau menjamah jemaat-jemaat yang ikut ibadah online, baik yang tidak sempat ikut Tuhan. Biarlah setiap anak-anak Tuhan, jemaat-Mu di Mampang Perapatan, selalu hidup seturut kehendak Tuhan. Tuhan Engkau memulihkan setiap keluarga, memulihkan setiap anak-anak-Mu, baik yang sakit Tuhan Engkau sembuhkan, yang letih lesu Tuhan Engkau memberikan kelegaan, yang mempunyai beban berat Tuhan Engkau memberikan kekuatan dan mujizat, penyertaan Tuhan dalam kehidupan anak-anak Tuhan di jemaat-Mu Mampang Perapatan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga berdoa Tuhan, biarlah ibadah online ini akan kami mulai di dalam kehendak Tuhan. Biarlah Engkau berkenan dan Engkau hadir dalam pujian dan penyembahan kami. Kami undang hadirat Tuhan turun atas ibadah online kami Tuhan. Dari awal sampai akhirnya. Biarlah Tuhan, jemaat-jemaat Tuhan merasakan kasih Tuhan dalam ibadah online ini. Firman-Mu Tuhan yang Engkau siapkan melalui hamba-Mu. Biarlah menjadi rema dalam kehidupan kami, menuntun setiap langkah kami di dalam mengikuti ibadah ini dan hidup kami seterusnya di dalam pimpinan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Inilah doa syafaat kami, inilah permohonan kami. Kami naikkan Bapa di dalam satu nama, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami setia. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Yang sepakat dan percaya sama-sama katakan amin. 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 Baik, kita akan mulai ibadah umum online 21 Maret 2021. Firman Tuhan dari Mazmur 90 ayat 12. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Biar hari-hari ini kita boleh duduk diam di bawah kaki Tuhan. Kita boleh melihat kebaikan Tuhan, kita boleh melihat kasih Tuhan memenuhi setiap kehidupan kita. Dan kita boleh bersyukur pada hari ini, menaikkan syukur kita, membawa korban syukur kita kepada Tuhan, sebab kehidupan kita boleh dipegang oleh tangan kanannya yang kuat hari-hari ini. Pitarakan hati kita naikkan pujian, penyembahan, pengagungan, tiaralah bayasan, syukur kepada Tuhan. Sebab Ia baik, untuk selama-lamanya kasih setianya. Terima kasih Allah, syukur bagimu, hormat bagimu, kemuliaan bagi Engkau, Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan.
Lord, terima kasih Tuhan. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa, ajar kami Bapa. Kami boleh hidup dalam jalan-Mu, hidup dalam jalan, agar semua rencana-Mu dikenal. Katakan mulialah nama-Mu Tuhan, dialah nama-Mu Tuhan, dan ajar jalan-Mu. Pimpin kami di setiap waktu, pimpin kami di setiap waktu, pesan setiamu. Yes Lord, agunglah karya-Mu, agunglah karya-Mu. Yesus, kami bersyukur. Kita naikkan pujian dari awal. Jadikan sebagai doa kita. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari, biar kami boleh beroleh hati yang bijaksana. Yes Lord, ajar kami Bapa, ajar kami boleh hidup dalam jalan-jalan-Mu ya Allah, biar setiap rencana-Mu boleh digenapi dalam hidup kami. Yes Lord, digenapi. Katakan mulialah nama-Mu Tuhan, mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajar jalan-Mu. Pimpin kami di setiap waktu, pesan setiamu. Yes Lord, agung karya-Mu, agunglah karya-Mu. Kami mau kembali bersyukur kepadamu ya Allah. Yes Lord, bersyukur kepadamu. Katakan mulialah jalan nama-Mu Tuhan. Kami mau memuliakan nama-Mu. Kami mau menyatakan bahwa ajaib setiap jalan-jalan-Mu ya Allah. Pimpin kami di setiap waktu. Yes Lord, sebab besar setiamu Tuhan. Yes, agung karya-Mu.
Yesus, kami mau bersyukur. Kami bersyukur padamu, Yesus, kami bersyukur. Yesus, kami bersyukur padamu. Sekali lagi katakan, Yesus, kami bersyukur. Yesus, kami bersyukur padamu. Naikkan syukur, naikkan sembah kepada Tuhan. Terima kasih, Engkau baik Tuhan, kasih setiamu melimpah dalam hidup kami. Engkau baik Tuhan, Engkau baik, Engkau ajaib, jalan-jalanmu ajaib dalam hidup kami. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Amin, amin, amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkau baik, Engkau ajaib Tuhan, Engkau besar Tuhan. Haleluya, 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 besar, besarlah Tuhan, puji Dia besarlah Tuhan, semesta ajaib, besarlah Dia Tuhan, ya Tuhan. Besarlah Tuhan, puji Dia besarlah Tuhan, semesta ajaib, besarlah ya Tuhan. Sekali lagi katakan, besarlah Tuhan, besarlah Tuhan, puji Dia besarlah Tuhan, seluruh semesta ajaib, besarlah ya Tuhan. Sekali lagi katakan, besarlah Tuhan, besarlah Tuhan, puji Dia besarlah Tuhan, seluruh semesta ajaib, besarlah ya Tuhan, seluruh semesta ajaib, besarlah ya Tuhan. Sekali lagi katakan, seluruh semesta ajaib, seluruh semesta ajaib, besarlah ya Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya,
haleluya, haleluya. Engkau ajaib Tuhan. Engkau besar Tuhan Yesus. Terima kasih Allah, kami mengucap syukur Tuhan sebab Engkau baik. Selama-lamanya kasih setiamu, selama-lamanya buat setiap kehidupan kami ya Allah. Sebentar kami akan menaikkan pujian penyembahan Tuhan lagi kepada Engkau Tuhan. Kami akan bersuka cita karena kebaikan-Mu, karena kasih-Mu yang terus Kau limpahkan dalam setiap kehidupan kami. Umat yang mau dan rindu untuk bersuka cita lebih lagi, sama-sama katakan amin, 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 amin. Haleluya. Saya akan bacakan firman Tuhan dari Yohanes 7 ayat 38. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Siapa yang di sininya percaya kepada Tuhan dan boleh tahu bahwa dalam dirinya ada aliran-aliran hidup, boleh lambaikan tangan. Haleluya. Kita akan naikkan pujian Sungai Sukacitamu. Sungai sukacitamu mengalir dalam, oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka. Pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalam. Kita mulai pujian dari awal, katakan sungai sukacitamu. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka. Pujimu di setiap waktu, sungai sukacitamu ada dalamku. Katakan mengalir bersamamu, mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu. Kamu boleh melayani Tuhan, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Katakan oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Semua menari dan bersuka, menari dan bersuka. Pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Katakan mengalir bersama Tuhan, mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sekali lagi katakan mengalir bersamamu, mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayani Tuhan, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sekali lagi, sebab hanya Tuhan, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Haleluya, haleluya, haleluya. Biar hari-hari ini anggur baru boleh dicurahkan kepada setiap jemaat Tuhan GBI Mampang Perapatan. Pada saat nanti kita nyanyikan anggur baru tercurah penuhi umatnya, kita boleh saling memberkati saudara, saling memberkati, saling mengurapi, biar anggur baru tercurah kepada keluarga-keluarga, kepada individu-individu yang ada di GBI Mampang Perapatan. Haleluya.
Kita akan naikkan pujian ini. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapan yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Katakan, hari ini harinya Tuhan. Hari inilah harinya Tuhan. Saat pembebasan tiba, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa dipatahkan, belenggu dosa tak dipatahkan. Mari bersorak bagi Dia. Hey. Anggur baru tercurah memenuhi umatnya dengan sukacita. Roh Kudus, biarlah. Yes, Lord. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari ini harinya Tuhan. Hari inilah harinya Tuhan. Saat pembebasan tiba, belenggu dosa telah dipatahkan. Mari bersorak bagi Dia. Hey, anggur baru tercurah memenuhi umatnya dengan sukacita. Oh, minyak baru tercurah urapi umatnya, nyata kuasanya. Anggur baru tercurah, anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Katakan, nyata kuasanya. Nyata kuasanya, nyata kuasanya, nyata kuasanya. Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan, kita sebentar akan mendengarkan kesaksian dari Bapak Daniel. Kami persilakan untuk waktunya. Shalom, saudara yang kasih dalam Tuhan. Boleh lebih dekat lagi, Pak Ae? Ya, dengar Pak? Ya. Ya. Pertama-tama saya mengucapkan banyak terima kasih untuk kesempatannya pagi hari ini saya boleh menyaksikan betapa kasih Tuhan, pertolongan Tuhan nyata di dalam kehidupan saya. Pagi-pagi ini saya diingatkan tentang ketika saya mulai menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat pribadi saya kemudian dibaptis, menanggalkan manusia lama, mengenakan manusia baru, lahir baru, menjadi bayi rohani, kemudian dewasa rohani, dan nantinya
menjadi mempelainya Tuhan. Saudara kasih dalam Tuhan, kejadian ini terjadi ketika kurang lebih 7 tahun yang lalu, di mana kita tahun 2012 itu tempat di mana saya bekerja itu dilikuidasi. Artinya perusahaan kami yang ada itu sudah nggak bisa memungkinkan untuk dilanjutkan kembali gitu kan. Karena dulu zamannya sudah berganti ke era digital. 2012 saya memutuskan untuk wah ini mungkin waktu yang tepat untuk saya resign gitu ya. Ya sudah kalau emang saya dirumahkan ya saya akan lapang dada, saya siap-siap gitu. Tapi di sisi lain waktu itu anak saya masih 2 tahunan lah gitu kan. Wah mikir juga gitu ya. Kalau sampai dirumahkan, saya masih perlu untuk beli susu dan sebagainya gitu kan. Sebagai kepala rumah tangga, seorang laki-laki, wah ini benar-benar kalau sampai dapur nggak ngebul, wah akibatnya fatal ini kan gitu. Tapi puji Tuhan, mau nggak mau likuidasi tersebut dilakukan dan selama 1 tahun kami mulai mempersiapkan diri untuk perampingan gitu kan. Siapa-siapa saja yang harus dirumahkan dan puji Tuhan waktu itu saya dipertahankan gitu saudara. Puji nama Tuhan waktu itu saya dipertahankan dan saya diminta untuk memimpin unit kecil gitu. Dan waktu itu pergumulan berat bagi saya karena setelah saya ketemu HRD saya waktu itu, unit kecil itu saya harus bukan mulai dari nol, tapi mulai dari minus gitu kan. Penuh pergumulan, apakah saya lanjut atau saya resign gitu kan. Ini pilihan yang luar biasa waktu itu terjadi. Di saat saya mengalami pergumulan yang luar biasa itu, tiba-tiba adik saya yang di luar kota telepon saya, "Kak, tolong doakan saya." "Oh iya, kenapa?" "Saya lagi di rumah sakit, hasil USG saya, ini janin saya bermasalah." Loh, bermasalah apanya? Artinya secara medis ada kelainan di kepala gitu kan. Wah, saya dengar berita itu juga langsung, waduh Tuhan ini luar biasa banget ya gitu kan. Secara manusia sudah kebayang adik saya di luar kota, suaminya kerja di luar kota juga, ketemu mungkin sebulan sekali gitu kan. Dia harus bolak-balik ke rumah sakit. Akhirnya saya, yuk kita doakan sama-sama. Nanti adik saya bilang 3 hari berikutnya sama suaminya akan ketemu dokter spesialis. Apakah lanjut atau dilakukan tindakan medis. Itu sudah mikir saya, pergumulan saya, kemudian adik saya juga seperti itu. Dan puji Tuhan, Tuhan tolong semuanya, saudara. Kemudian saya kembali lagi ke pergumulan saya. Akhirnya di tahun 2013, 2014, saya mulai memimpin unit kecil. Saya ada kurang lebih 4 teman ya di unit saya itu. Saya harus bertanggung jawab untuk 4-5 sama saya gitu ya setiap bulannya gitu. Saudara, mulai dari nol sih mungkin oke lah ini mulai dari minus, tapi Tuhan saya punya Tuhan yang luar biasa waktu itu. Saya terus cari Tuhan, saya terus memuji Tuhan gitu kan. Tahun 2014 Januari saya mulai, saudara. Pertengahan tahun 2014, akhir tahun, saudara, puji Tuhan bisa lewat. Kemudian masuk di tahun 2015, ini kondisinya sudah mulai dari minus ke nol, saudara gitu ya, puji Tuhan gitu. Tapi saya merasa bahwa ibaratnya kapal di tengah laut ada penumpangnya 5 gitu kan. Saya yang dipegang kemudi itu tahu bahwa kapal ini masih bocor gitu kan. Di situ muncul intimidasi gitu. Ya sudah, kamu resign saja gitu kan. Apa saya resign aja waktu itu. Tapi bagaimana dengan teman-teman yang lainnya? Mereka punya keluarga, mereka punya anak gitu kan. Itu pergumulan yang luar biasa saya alami waktu itu. Akhirnya saya
bergumul, saya minta Tuhan kalau emang unit saya ini harus ditutup, saya yang paling terakhir di dalam kapal itu, saudara, gitu kan. Jadi rekan-rekan saya selamatkan dulu gitu, dan puji Tuhan dengan cara yang ajaib Tuhan tolong waktu itu. Tinggal saya seorang diri saja waktu itu, karena kondisi perpindahan dari cetak ke digital itu pengaruh banget, sehingga mau nggak mau saya harus main di online gitu kan. Nah, waktu itu saya main di online, tinggal saya sendirian, saya bergabung dengan unit saya ditutup, saya digabung ke departemen yang lain. Nah, akhirnya di tahun 2000, singkat cerita di tahun 2016, di bulan Juli, itu bertepatan anak saya itu berulang tahun ketiga tahunnya begitu kan. Ulang tahun di situ, saya berdoa, Tuhan, kalau ini memang saya harus resign, saya harus resign. Saya kepingin mendapat pekerjaan yang lebih dekat gitu, mungkin dari rumah sampai tempat kerja itu setengah jam, dan sembari nganter berangkat kantor, nganter anak dulu ke sekolah, di depan pintu gerbang sekolahan, dada-dada, halo Pak, halo gitu. Itu sesuatu yang saya rindukan waktu itu gitu kan. Itu waduh, karena sebelumnya selama 10 tahun lebih berangkat itu subuh ya, pulang malam, nggak ketemu anak gitu kan. Waktu itu permintaan saya, Tuhan, saya pengen memberikan pendidikan yang terbaik buat anak saya. Saya pengen berangkat kerja bisa ngantar anak dulu. Dan itu pergumulan di bulan Juli gitu kan. Kemudian ya sudah lupa aja gitu kan. Tiba-tiba adik yang di luar kota yang tadi infoin saya telepon saya lagi. Kak, puji Tuhan, anak saya sudah lahir gitu kan. Puji Tuhan. Jadi wah, ceritanya luar biasa sekali gitu kan. Kita sekali gitu. Saya punya, oh ya nanti bulan Desember kita pulang kampung ya. Waduh, nenek kita, orang tua kita pasti seneng nih, ada 3 cucunya kecil-kecil, wah udah kebayang happy-nya kayak apa gitu kan. Kemudian di bulan Oktober, secara luar biasa, saya ketemu teman saya yang lama, saudara. Ketemu teman lama yang kurang lebih 3-5 tahun tuh nggak ketemu, tiba-tiba pas makan siang di depan kantor saya, loh kok ketemu teman saya. Akhirnya saya ngobrol dengan singkat, tukeran kartu nama, nomornya kebetulan sudah masing-masing kita save gitu kan. Jadi oh ya udah, ngobrol-ngobrol, gimana Pak, sananya basa-basi, ada kerjaan nggak, ada kesempatan nggak ini lowongan gitu kan. Dia bilang, oh kayaknya ada gitu, cuman saya nggak bisa janjiin ya, Bapak buat aja lamaran gitu, dan silahkan kalau emang rezeki Bapak ya itu berkat Tuhan gitu. Oke baik, akhirnya saya searching di Google, saya cari perusahaan tersebut gitu kan. Akhirnya saya langsung mengirimkan lamaran gitu kan di bulan Oktober gitu kan. Di bulan Oktober, wah ini jawaban Tuhan, saya harus resign gitu, saudara kan. Waktu itu pikirnya seperti itu gitu kan. Akan tetapi setelah di bulan Oktober saya kirimkan lamaran, kok nggak ada panggilan gitu kan, kok nggak ada apa-apa gitu. Waduh, saya ngedrop lagi. Wah ya sudah, ini proses, berarti Tuhan belum izinkan saya untuk resign gitu. Tuhan harus minta saya tetap jalani sekolah iman tadi, saudara gitu kan. Akhirnya ya sudahlah, Oktober berlalu, November berlalu. Saya berharap itu tahun baru itu dapat pekerjaan yang dekat gitu kan. Tahun baru pekerjaan yang baru gitu kan. Tapi ketika Desember nggak ada apa-apa. Tapi menjelang mau libur Natal, tiba-tiba HRD hubungi saya, saudara. Pak, bisa nggak ke kantor saya gitu? Tapi di kantor pusat saja gitu. Karena tempat kerja sekarang saya pabrik di Tangerang, kantor pusat di daerah Jakarta Pusat gitu kan. Oke Pak, baik. Saya antusias banget, saudara. Wah ini kayaknya Tuhan kasih ini tahun baru, pekerjaan baru gitu kan. Akhirnya saya datang, interview, isi segala macam surat menyurat gitu kan. Di situ tatap muka dengan manajer saya yang sekarang gitu kan. Dan singkat cerita, oke Pak, nanti saya kabari. Wah, jawabannya oke Pak, nanti saya kabari gitu kan. Di sisi lain nggak mungkin, saudara, sudah usia gitu kan, sudah hampir kepala 4 waktu itu nyari kerjaan juga tanda kutip susah-susah gampang gitu kan. Nggak ada referensi, nggak ada backing-backingan, nggak ada gitu kan. Ya sudah gitu. Akhirnya di Desember itu nggak ada berita apa-apa lagi, saudara. Ya sudah. Akhirnya 3 bulan
eh, apa namanya, nggak ada berita panggilan dan tindak lanjutnya gitu. Kembali adik saya yang di luar kota hubungi saya, Kak doakan saya nih gitu kan. Ini cara bikin susunya gimana, bla 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 gitu. Karena dia adik saya lahir sesar, saudara. Oh begini harus rebus air dulu, bla 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 bla, dinginkan kemudian dikasih, oke. Difotoin ponakan saya ini udah tumbuhannya begini 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 gitu. Oke lah, seneng rasanya. Wah, Desember nanti kita ke kampung sama-sama ketemuan, pokoknya luar biasa lah kita gitu kan. Dan akhirnya Januari, Februari nggak ada tanda-tanda lagi, wah saya udahlah ya sudah pasrah aja, mungkin saya harus seperti ini gitu kan. Tapi Tuhan, waktu itu saya cari Tuhan, dan kebetulan waktu itu saya pernah saksikan di gereja waktu sebelum COVID itu, saya menyaksikan bagaimana saya mencari gereja ya kan, gereja lokal ke sana kemari gitu, itu hampir sama gitu kan. Akhirnya saya puji Tuhan bisa bersama-sama di gereja GPI Mampang. Saudara, dari Oktober, November, Desember, Januari, Februari, nah Februari itu di tengah putus asa saya, saudara. Karena kalau sekolah di Jakarta, tahun ajaran baru di bulan Juli, itu ternyata di Desember sebelum Juli itu sudah ada formulir gitu untuk kita ambil gitu kan. Wah, ini anak saya harus sekolah ini, tapi di sisi lain kondisi saya, pekerjaan saya begini ini, Tuhan tolong, Tuhan tolong, Tuhan tolong gitu. Akhirnya kondisinya sudah mentok, saudara. Aduh, waktu itu saya berangkat kerja kebetulan sudah menggunakan Transjakarta ya. Dari rumah, dari Blok M ke Tangerang itu duduk di Transjakarta selama 1 jam perjalanan. Saya cari hadirat Tuhan, Tuhan tolong saya gitu kan. Tiba-tiba di bulan Februari HRD hubungi saya gitu. Pak, ingat saya nggak gitu? Bapak masih pengen kerja lagi nggak di tempat saya? Loh, saya mau dong Pak gitu. Saya antusias banget. Mau Pak, mau, oke. Nanti ada HRD lagi yang akan hubungi kamu gitu. Baik Pak, saya tunggu Pak. Di bulan Januari, Februari awal itu nggak ada panggilan, saudara. Wah, ini udah kondisinya udah tambah ngedrop aja. Singkat cerita ya sudah. Akhirnya adik saya telepon saya lagi, Kak, anak saya masuk ICU gitu kan. Aduh, kenapa? Nggak tahu, muntah-muntah, bla 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 gitu. Di ICU, kemudian saudara, waktu dia lahir sesar itu ternyata dia sendirian, nggak didampingi suami. Itu udah kebayang kayak apa waktu dia lahiran itu ya. Dan akhirnya masuk ICU, nggak bisa ditungguin, saudara, karena di negeri seberang sana itu nggak bisa, dia juga percuma nungguin anak di inkubator gitu, nggak bisa cuma lihat dari kaca gitu kan. Saya betapa sebagai orang tua itu benar-benar, Tuhan ini keadaan yang aduh bagi saya, tapi saya Tuhan memberikan kekuatan adik saya gitu. Akhir cerita adik saya ngabari saya bahwa anaknya itu leukemia ya, jadi sel darah putih lebih banyak daripada darah merah, seperti itu. Wah, itu Tuhan tolong gitu. Jadi si adik saya ini udah di luar kota, suami kerja di luar kota, anak masuk ICU gitu kan, nggak bisa lihat gitu kan. Terus saya bilang, terus kamu gimana ya? Saya di rumah aja Pak, Kak, daripada saya di rumah sakit ngedrop, mendingan di rumah gitu kan. Seminggu sekali cek, kalau dokter ngabari baru ke rumah sakit gitu kan. Pergumulan saya tambah lagi gitu. Akhirnya singkat cerita, di bulan Maret saya dipanggil HRD interview. Berarti interview yang kedua kalinya gitu kan. Waktu itu di kantor pusat, dan waktu interview kedua saya harus ke pabrik gitu. Di interview pabrik itu, waduh, saya mulai interview jam 10, setengah 10 itu hujan gede, saudara. Wah, ini bukan rezeki saya ini. Lihat jam udah jam 10, berarti saya udah telat ini gitu kan. Tengah perjalanan, Tuhan tolong saya, hujan reda, akhirnya Tuhan reda, ini saya jalan lagi sampai di kantor di mana saya interview yang seharusnya jam 10 itu mungkin saya sampai di kantor hampir jam 11-an gitu. Dan puji Tuhan saya masih ditungguin gitu kan. Masih ditungguin, saya masuk ke ruangan, ternyata di situ kurang lebih ada 4 orang anak muda gitu kan, yang sama-sama pakai kemeja hitam putih, sama-sama interview, ternyata baru sadar gitu. Saya mulai ngedrop lagi, wah ini lawannya sarjana muda semua ini kan gitu.
sarjana muda semua, saya udah kepala 4, aduh saya udah lemes lagi, saudara. Satu-satu dipanggil, satu anak dipanggil, dan giliran saya dipanggil gitu. Saya dipanggil, ketemu HRD-nya, bla 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 bla, singkat cerita, saya ketemu manajer saya sekarang, gimana Pak? Dari 5 orang yang mendaftar, Bapak yang kemungkinan diterima. Wah, saya seneng gitu. Puji Tuhan gitu kan. Dan akhirnya nanti sekali lagi akan ketemu lagi, sekali lagi interview, intinya begitu. Akhirnya saya pulang, saya masih bekerja di kantor lama gitu kan, dengan cita-cita, wah kayaknya saya harus resign gitu kan. Dan akhirnya benar saudara, di bulan Maret sekitar tanggal 25 ke atas, saya dipanggil lagi untuk interview ketiga kalinya begitu. Di situ alot mengenai negosiasi, biasalah salary yang diminta berapa, seperti itu. Ternyata di situ masalahnya gitu kan. Dan saya mau resign kalau sudah pegang SK surat penerimaan itu gitu kan, nggak main-main. Kalau nggak sampai diterima saya resign, wah bisa perang dunia kedua di dapur di rumah gitu kan. Dan akhirnya saya, oke Pak, kita diskusikan masalah salary, ada titik temu intinya saudara begitu. Akhirnya singkat cerita, surat penerimaan saya dikasih, saya pegang, sudah saya tanda tangani, saya buru-buru balik kantor, langsung buat surat resign itu. Dan puji Tuhan, waktu interview yang terakhir kali itu, oke Pak, seandainya Bapak diterima, itu dites lagi saudara, seandainya Bapak diterima, bisa nggak Senin besok masuk kerja gitu. Karena mana kita yang butuh, ya bisalah jawab seperti itu saudara. Tapi waktu itu saya punya tanggung jawab bahwa saya harus menyelesaikan dulu pekerjaan di kantor yang lama. Akhirnya saya minta 1 bulan Pak, saya butuh 1 bulan untuk menyelesaikan pekerjaan saya yang di kantor lama. Berarti itu Maret, April, nanti Mei saya masuk Pak. Saya minta waktu 30 hari untuk menyelesaikan. Saya berbicara seperti itu. Saya berpikir, wah saya salah ngomong nih. Mestinya, ya oke Pak, Senin masuk kan seperti itu saudara. Tapi saya memberanikan diri untuk minta waktu 30 hari untuk menyelesaikan pekerjaan di kantor lama. Dan akhirnya manajer saya, oke, saya terima sampai ketemu nanti di bulan Mei saudara. Dan singkat cerita, di bulan April saya menyelesaikan pekerjaan saya di kantor lama, di rumah satu minggu, kemudian saya masuk di pekerjaan yang baru. Dan tidak terasa sampai hari ini sudah mau 4 tahun, saudara. Ini karena semua berkat Tuhan dan pertolongan Tuhan. Nah, waktu yang bersamaan itu, adik saya telepon lagi. Kak, ini anak saya sudah 1 bulan dirawat di rumah sakit. Kondisinya karena kanker darah ya, saudara, itu sudah harapan untuk sembuh itu ya kalau secara medis kemungkinan kecil gitu kan saudara. Kepikiran itu lagi saudara, dan akhirnya saya kuatkan adik saya yang terbaik buat adik saya. Dan akhirnya setelah diskusi sama suami kemudian sama medis, akhirnya Tuhan panggil kembali si ponakan saya itu. Dan luar biasanya di situ juga berat bagi saya, bagi adik saya waktu itu, karena apa? Meninggal di negeri orang, jenazahnya itu kan harus dibawa pulang. Dan untuk bawa pulang itu kita sudah, waktu itu adik saya udah nggak ada duit gitu, saudara. Waduh ini gimana caranya? Tuhan tolong, Tuhan tolong. Dan puji Tuhan, ada salah satu gereja di mana adik saya bekerja di sana, Tuhan tolong pertemukan, oke, gereja tolong adik saya waktu itu. Dan Tuhan, proses pemakaman bisa berjalan lancar, dan itu karena kasih Tuhan. Saudara, kalau ketika kita menerima Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat, kemudian kita lahir baru menjadi bayi rohani, dewasa rohani, kemudian mempelai Kristus. Nah, di situ ketika menjadi dewasa rohani, di situ saya merasakan proses Tuhan itu luar biasa gitu kan. Tuhan izinkan proses supaya apa? Kita semakin dewasa di dalam Tuhan. Seperti tanah liat di seorang tangan penjunan, kita harus rela dibentuk menjadi bejana-bejana yang indah. Dan seperti seorang pelari gitu kan, lagi bertanding, kita harus mencapai garis finish itu, saudara. Berapa kali kita jatuh, kita harus bangkit untuk sampai di finish itu. Itu yang Tuhan mau. Pada waktu itu saya mengalami ini semua,
itu rasanya Tuhan, Tuhan. Dan di situ waktu itu saya udah bergabung di GPI Mampang, dan banyak yang mendoakan saya waktu itu, memberikan support gitu, tetap bersemangat Pak, tetap bersemangat, dan puji Tuhan semuanya bisa saya lewati. Dan akhir hari ini 2 minggu yang lalu Pak Gembimbi juga mengingatkan pada saya khususnya, ayo mumpung masih bulan 3, kita mulai rajin baca Alkitab lagi, baca Alkitabnya dilanjutkan. Mumpung bulan 3 kita jangan sampai absen kalau bisa di ibadah-ibadah kita gitu kan. Ini waktunya untuk cari Tuhan. Kalau nggak ada kepentingan-kepentingan yang lain, ayo datang ibadah saudara. Dan singkat cerita saudara, awal minggu lalu, awal bulan ini Pak Gembimbi info saya, Pak, ayo ikutan di morning prayer gitu kan. Ini pelajarannya luar biasa gitu. Dan waktu itu membahas tentang bagaimana kita menyembah Tuhan. Kenapa kita harus menyembah Tuhan gitu kan. Wah, itu dikasih penjelasan yang detail gitu kan. Kemudian bagaimana kita berdoa yang benar, berdoa yang penuh otoritas, berdoa dengan dengan fokus. Nah, di situ saya banyak hal yang akhir-akhir ini harus saya perbaiki gitu. Dan puji Tuhan, karena waktunya saudara, saya mengucap syukur karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang luar biasa, yang rela mati bagi kita semua untuk menebus dosa-dosa kita semuanya. Yang seharusnya kita binasa, kita memperoleh hidup yang kekal. Yang seharusnya kita kutuk dan sebagainya, kita genggaman iblis, kita telah dibebaskan oleh Tuhan. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, terima kasih untuk kesempatan yang indah pada pagi hari ini. Adalah kesaksian ini juga menguatkan saya pribadi, juga mungkin menguatkan kita semua di dalam keluarga besar GPI Mampang ini. Terima kasih, puji Tuhan, haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Kita akan sebentar membacakan Pentakosta ketiga. Kita akan baca sama-sama, tapi mohon untuk dapat di-mute semuanya. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Kita akan sama-sama membaca Mazmur 91. Ya, Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat pelindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu, malapetaka tidak akan menimpa kamu,
dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Baik, sebelum kita masuk dalam firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kepala Sidang GP Gatot Subroto, Bapak Insinyur Ponto Raharjo, kita akan naikkan pujian dalam Yesus. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Kita mendengar pujian dari awal, hanya dengan sungguh-sungguh sebagai doa kita katakan, kekuatan di hidupku yang dapatkan di dalam Engkau Yesus. Tuhan, Engkau nggak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan. Pernah ditinggalkanmu, setia menopang kami. Dia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Katakan, ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku, dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Dari kesaksian Pak Daniel tadi, kita lihat bahwa kehidupan kadang-kadang nggak sesuai dengan apa yang dapat kita pikirkan. Kita berpikir bahwa pada saat Oktober Pak Daniel berkirim surat lamaran, paling nggak Desember lah dipanggil dan dijawab gitu ya, diterima. Tapi ternyata harus ada proses hingga Mei baru bisa masuk. Itu juga dalam kehidupan kita. Kadang nggak sesuai dengan apa yang dapat kita pikirkan. Tapi yang perlu kita tahu bahwa Tuhan memberikan segala sesuatunya, mengizinkan segala sesuatunya, itu adalah yang terbaik buat kehidupan kita. Sebab firman Tuhan katakan, rancangannya adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, untuk mendatangkan hari depan yang penuh harapan buat kehidupan kita. Bahwa Allah turut bekerja di dalam segala hal yang baik maupun hal yang buruk. Supaya apa? Supaya kita boleh menerima kebaikan daripada Tuhan, kita boleh melihat mujizat daripada Tuhan, boleh nyata dalam kehidupan kita. Terima kasih ya, terima kasih Tuhan. Ya Allah, bayar Allah, bayar Allah, bayar Allah. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Kata pernah
ajaib, ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku, dalam tanganku seluruh hidupku, tak akan goyah. Percaya kepada Tuhan, katakan ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup memulihkan kehidupan saudara saya hari-hari ini. Kita boleh serahkan kepada Tuhan seluruh kehidupan kita, dan kita nggak akan goyah selama-lamanya, karena kita tinggal di atas batu karang yang teguh, di atas Kristus Tuhan lalu yang saya memegang siap hidup kita dengan tangan kanannya yang kuat. Katakan sekali lagi, ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, Tuhan penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku, dalam tanganku seluruh hidupku, tak akan goyah selama, tak akan goyah selama, tak akan goyah, tak akan goyah selamanya. Bapak yang syukur Tuhan buat kasih-Mu ya Allah. Kami gak akan goyah karena kami boleh ada di batu karang yang teguh, yaitu di atas Engkau Yesus. Terima kasih Bapa. Bentar kami akan diam di bawah kaki-Mu. Kami juga akan ikut perjamuan kudus Tuhan Yesus, Kau yang sucikan, ayakan siap hati kami ya Bapa. Juga biar tanah hati kami boleh menjadi tanah hati yang gembur, tanah hati yang baik. Firman-Mu boleh Bapa menjadi rema dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu, boleh menjadi garam dan terang hari-hari Allah. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami siap untuk duduk diam di bawah kaki-Mu, untuk Bapa mendengarkan firman-Mu melalui hamba-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Shalom semuanya. Tahun 2021 adalah tahun integritas, the year of integrity. Menurut Westminster Dictionary of Theological Terms, integritas adalah istilah teologis untuk menunjukkan kemurnian dan kejujuran sebagaimana manusia diciptakan dalam rupa dan gambar Allah. Setelah manusia jatuh ke dalam dosa, maka gambar dan rupa Allah itu menjadi rusak. Pada saat kita menjadi orang percaya melalui proses pengudusan atau sanctification, gambar dan rupa Allah dikembalikan lagi, yaitu kita dijadikan serupa dengan gambar Yesus. Oleh karena itu, kita harus mau diproses oleh Allah. Panutan kita untuk menjadi orang yang berintegritas adalah Tuhan Yesus, sebab Dialah the man of integrity. Dalam Matius 22 ayat 16 dituliskan bahwa sekalipun ahli Taurat dan orang Farisi berniat menjerat Tuhan Yesus, ternyata tanpa disadari mereka justru mengakui integritas Tuhan Yesus dengan berkata, "Guru, kami tahu Engkau adalah seorang yang jujur dan dengan jujur mengajar jalan Allah, dan Engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab Engkau tidak mencari muka." Kata seorang yang jujur dalam terjemahan New International Version menggunakan kata man of integrity atau orang yang berintegritas. Seorang yang jujur atau yang berintegritas itu artinya apa yang ada di dalam hatinya, di pikirannya, yang diucapkannya dan yang dilakukannya itu sama, selaras dengan pikiran Tuhan. Seorang yang berintegritas itu karena dia mengasihi dan takut akan Tuhan,
Dan Tuhan memberikan berkat kepada orang yang berintegritas, seperti yang terdapat dalam Mazmur 25 ayat 12 sampai 14 yang berkata, siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan, dan anak cucunya akan mewarisi bumi. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Haleluya. Seorang yang berintegritas bukan seperti ahli-ahli Taurat dan orang Farisi. Dalam Matius 23 ayat 1 sampai dengan 36, Tuhan Yesus berkata bahwa ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu, turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Tuhan Yesus berkata bahwa ahli Taurat dan orang Farisi adalah orang yang munafik. Di sebelah luar mereka tampaknya benar di mata orang, tetapi di sebelah dalam mereka penuh kemunafikan dan kedurjanaan. Tuhan Yesus berkata kepada ahli Taurat dan orang Farisi, hai kamu ular-ular, hai kamu keturunan ular beludak, bagaimanakah mungkin kamu dapat meluputkan diri dari hukuman neraka? Saya juga akan mengingatkan kepada kita semua, terutama kepada para pengkhotbah, para guru, juga para pengajar. Kalau saudara mengajarkan kebenaran firman Tuhan dan itu belum saudara lakukan, lebih baik dengan jujur diakui. Tahun 2021 menurut kalender Ibrani adalah tahun 5781 yang disebut juga sebagai tahun P Alef, yang artinya 81. P atau angka 80 menggambarkan sebuah mulut. Tuhan Yesus mengingatkan kita dalam Matius 12 ayat 36 dan 37. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Salah satu arti dari kata sia-sia adalah berdusta. Kalau kita mengajarkan kebenaran tetapi tidak dilakukan, itu sama saja dengan berdusta. Amsal 6 ayat 16 dan 17 berkata bahwa dusta itu perkara yang dibenci Allah. Amsal 11 ayat 1 berkata, neraca serong adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi Ia berkenan akan batu timbangan yang tepat. Neraca serong bisa diartikan sebagai berdusta, dan itu merupakan kekejian bagi Tuhan. Dalam Yakobus 2 ayat 17 dikatakan bahwa iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Jadi kalau kita percaya kebenaran firman Tuhan, kita perkatakan tetapi tidak dilakukan, pada hakikatnya mati. Dan itu dilakukan oleh orang yang tidak berintegritas. Karena itu, saya mengajak saudara agar kita semua menjadi orang yang berintegritas. Mazmur 15 ayat 1 berkata, Tuhan, siapakah yang boleh menumpang dalam kemahmu? Siapa yang boleh diam di gunungmu yang kudus? Salah satu syaratnya adalah seperti yang terdapat dalam Mazmur 15 ayat 4 bagian B, yang diperuntukkan bagi orang yang berpegang pada sumpah meskipun rugi. Seorang yang berintegritas akan tetap berpegang pada sumpah meskipun rugi. Seorang yang berintegritas biasanya oleh kebanyakan orang dunia dianggap sebagai orang yang bodoh, sok suci, sok jujur, sehingga mengalami banyak kerugian dalam tanda petik. Kebanyakan orang dunia meskipun sudah berjanji atau bersumpah, tetapi kalau mereka menderita kerugian, mereka akan berbalik dan dengan segala macam cara akan mencari jalan supaya tidak merugi.
Jadi hati-hati. Jangan sampai saudara terpancing atau tergoda melakukan hal-hal yang seperti itu. Seorang yang berintegritas akan melakukan seperti yang Daud lakukan dalam Mazmur 26 ayat 1 sampai dengan 3 yang berkata, "Berilah keadilan kepadaku ya Tuhan, sebab aku telah hidup dalam ketulusan kepada Tuhan. Aku percaya dengan tidak ragu-ragu. Ujilah aku ya Tuhan, dan cobalah aku. Selidikilah batinku dan hatiku, sebab mataku tertuju kepada kasih setiamu, dan aku hidup dalam kebenaranmu." Daud bukan orang yang sempurna secara moral, tetapi Alkitab mencatat bahwa kehidupannya mencontohkan karakter yang dewasa, tulus dan jujur di hadapan Tuhan. Jadi Daud adalah orang yang berintegritas. Daud berani berkata kepada Tuhan, "Ujilah aku ya Tuhan, dan cobalah aku. Selidikilah batinku dan hatiku, sebab mataku tertuju pada kasih setiamu, dan aku hidup dalam kebenaranmu." Saya teringat di awal pelayanan saya, Tuhan memberikan kepada saya sebuah lagu tentang ujilah aku. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Menyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah, Kau layak disembah, Kau layak disembah. Waktu saya mulai menyanyikan lagu ini dan CD-nya mulai beredar, saya menuai banyak kritik dari hamba-hamba Tuhan yang menjadi senior saya. Mereka berkata, "Kok berani-beraninya Niko menyanyi lagu seperti ini?" Saya berkata, "Bukankah ini ada di Alkitab yang dinyanyikan oleh Daud?" Tetapi mereka tetap tidak bisa menerimanya. Terus terang saya kaget. Saya tidak pernah berpikir bahwa beliau-beliau itu mempunyai pikiran yang seperti itu. Saya menyanyikan lagu ini dengan satu pengertian, bahwa saya siap diuji oleh Tuhan. Dan itu saya lakukan sejak awal pelayanan saya. Mungkin ada di antara saudara yang tidak berani menyanyikan lagu ini. Saya pernah mendengar orang yang berkata, "Itu kan Pak Niko yang berani. Kalau saya sih belum berani." Saya hanya akan mengingatkan kepada saudara bahwa Tuhan Yesus menghendaki agar kita hidup sebagai seorang yang berintegritas, seorang yang hidupnya jujur dan tulus di hadapan Tuhan. Mari, saya mau ajak saudara untuk menyanyikan lagu ini bersama saya. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu.
kehadiran-Mu. Ku nyanyi Hosana bagi Raja-Mu yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah, Kau layak disembah, Kau layak disembah. Seorang yang berintegritas adalah orang yang meyakini, memperkatakan dan melakukan iman Kristiani yang dia percayai. Sejak tahun 2018, melalui nubuatan C.D. Jacob, Tuhan menunjuk gereja kita sebagai messenger dari Pentakosta ketiga. Saya percaya kita ditunjuk oleh Tuhan menjadi messenger atau utusan Tuhan untuk Pentakosta ketiga karena kita adalah insan Pentakosta. Sebagai orang yang berintegritas, maka kita akan memperkatakan dan melakukan apa yang kita percayai, yaitu apa yang ada di dalam hati dan pikiran kita. Jadi kita akan berkata-kata dan melakukan sesuatu sebagai insan Pentakosta. Karena itu kita harus mengenal identitas sebagai insan Pentakosta. Dari zaman Azusa Street yang disebutkan sebagai Pentakosta kedua sampai dengan saat ini, bahwa kegerakan Pentakosta secara garis besarnya terdiri dari 3 grup besar. Yang pertama Pentakosta klasik, yang kedua harismatik, dan yang ketiga neo-harismatik. Jumlah total dari 3 grup ini menurut survei di tahun 2019 ada 698 juta orang, yang berarti sekitar 27% dari total kekristenan. Sinode Gereja Betel Indonesia atau GBI, di mana gereja kita termasuk di dalamnya, adalah grup Pentakosta klasik seperti yang terlihat dalam pengakuan iman GBI. Ciri khas dari Pentakosta klasik adalah doktrin baptisan Roh Kudus dengan 5 pilar teologi Pentakosta, yaitu yang pertama keselamatan, yang kedua kekudusan, yang ketiga baptisan Roh Kudus, yang keempat kesembuhan ilahi, dan yang kelima kedatangan Tuhan Yesus untuk kali yang kedua dengan segera. Sejak sebelum dunia ini dijadikan, Allah berinisiatif menyediakan keselamatan bagi semua orang. Allah memanggil kita kepada keselamatan melalui Injil, dan kita menerima kasih karunia-Nya secara gratis melalui respon iman kita. Keselamatan yang diberikan kepada kita bukan karena usaha kita, tetapi karena pemberian Allah. Karena itu jangan ada yang memegahkan diri. Pada waktu kita percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita bertobat dan kita mengalami kelahiran baru. Kelahiran baru adalah awal perjalanan rohani kita di dalam Kristus. Ini yang disebutkan sebagai proses pembenaran atau justification. Selanjutnya kita masuk dalam proses kedua, yaitu pengudusan atau sanctification. Dalam proses ini kita dikuduskan terus-menerus oleh Roh Kudus dan firman Allah, disertai proses-proses yang menyakitkan bagi kedagingan kita. Dan goal daripada proses pengudusan ini untuk menjadikan kita menjadi serupa dengan gambar Yesus. Tuhan Yesus begitu baik kepada kita sebagai anak-anaknya, supaya kita lulus dalam proses pengudusan atau sanctification ini. Maka Tuhan Yesus membaptis kita dengan Roh Kudus, dengan tanda awal berbahasa roh. Selain itu, sebagai penyembuh atau pembuat mujizat, Tuhan Yesus selalu siap untuk memberikan kesembuhan dan mujizat kepada kita yang membutuhkan.
yang sedang berada dalam proses pengudusan atau sanctification. Kaulah Tuhan penyembuhku, Kaulah Tuhan penyembuh. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kaulah Tuhan penyembuh. Kaulah Tuhan penyembuhku, Kaulah Tuhan penyembuh. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kaulah Tuhan penyembuh. Proses terakhir dari proses keselamatan ini adalah proses glorification atau proses pemuliaan, di mana orang-orang yang menjadi serupa dengan gambar Yesus yang akan ikut dalam pengangkatan pada waktu Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya di awan-awan. Kita percaya kedatangan Tuhan Yesus secara tiba-tiba dan dengan segera. Kita diingatkan melalui Filipi 2 ayat 12 dan 13 yang pada prinsipnya berkata, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Baptisan Roh Kudus adalah bagian yang paling penting dari 5 pilar teologi Pentakosta, yang sekaligus menjadi bagian sentral dari seluruh pengajaran insan Pentakosta. Kita percaya bahwa setiap orang percaya yang telah disucikan hatinya dapat mengalami baptisan Roh Kudus dengan tanda awal berbahasa roh. Tujuan dari baptisan Roh Kudus ini adalah agar pengurapan di dalam pelayanan lebih maksimal. Karena baptisan Roh Kudus ini memiliki 2 fungsi, yaitu supaya kita lebih intim dengan Tuhan Yesus dan akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Dalam Matius 12 ayat 31 dan 32, Tuhan Yesus berkata, sebab itu aku berkata kepadamu, segala dosa dan hujat manusia akan diampuni, tetapi hujat terhadap Roh Kudus tidak akan diampuni. Apabila seorang mengucapkan sesuatu menentang anak manusia, ia akan diampuni. Tetapi jika ia menentang Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Di dunia ini tidak, dan di dunia yang akan datang pun tidak. Menentang dan menghujat Roh Kudus di sini juga bisa berarti menentang dan menghujat bahasa roh. Jadi kalau ada yang tidak percaya dengan bahasa roh, jangan menghujat, jangan menentang. Lebih baik banyak berdoa. Sekarang ada orang yang membuat bahasa roh sebagai bahan lelucon supaya orang tertawa. Saya hanya akan mengingatkan kepada saudara yang melakukan seperti ini, supaya saudara bertobat dan minta ampun kepada Tuhan. Roh Kudus yang dicurahkan di kamar loteng Yerusalem 2000 tahun yang lalu itu adalah untuk memberikan kuasa untuk melakukan amanat agung. Ini disebutkan sebagai Pentakosta pertama. Pentakosta pertama ini dahsyat, sebab dalam kurun waktu 100 tahun 70% dari dunia yang dikenal waktu itu, yaitu yang berada di bawah kekaisaran Romawi, menjadi Kristen. Pertanyaannya, apakah amanat agung sudah selesai? Jawabannya, belum. Karena itu pada tahun 1906, kembali Roh Kudus dicurahkan di Azusa Street, yang disebutkan sebagai Pentakosta kedua. Pentakosta kedua ini dahsyat, sebab menurut Gordon Conwell Theological Seminary, bahwa 77,9% dari kekristenan yang ada pada saat ini dimulai dari awal abad 20
yang berarti ini dimulai dari peristiwa pencurahan Roh Kudus di Azusa Street atau Pentakosta kedua. Pertanyaannya, apakah amanat agung sudah selesai? Jawabannya belum. Karena itu, hari-hari ini Roh Kudus yang jauh lebih dahsyat dibanding dengan Azusa Street sudah dicurahkan. Dan ini yang disebut dengan Pentakosta ketiga. Dan saya percaya dengan Pentakosta ketiga ini, amanat agung akan selesai dan Tuhan Yesus akan datang kembali. Mari, sering rindu dipakai oleh Tuhan untuk menyelesaikan amanat agung. Kita sama-sama berkata kepada Tuhan, curahkan Roh Kudus-Mu ya Tuhan, api Pentakosta ketiga, supaya kami menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Maranatha, datanglah segera ya Tuhan. Mari, sering rindu dipakai oleh Tuhan untuk menyelesaikan amanat agung. Kita sama-sama berkata kepada Tuhan, curahkan Roh Kudus-Mu ya Tuhan, api Pentakosta ketiga, supaya kami menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Maranatha, datanglah segera ya Tuhan Yesus. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Biarlah ini menjadi doa kita, saudara. Kita nyanyikan sama-sama. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Curahkan ya Tuhan, curahkan Roh-Mu ya Tuhan, penuhi anak-anak-Mu dengan Roh-Mu, penuhi mereka ya Tuhan, berikan kami kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Terima. Tuhan, Engkau lihat anak-anak-Mu yang sedang mengangkat tangan. Kamu percaya Engkau memelihara mereka, Engkau menjaga mereka dalam masa pandemi COVID-19 ini Tuhan. Bapa, hamba berdoa buat mereka, tidak ada seorang pun yang sakit. Hamba berdoa tidak ada yang berkekurangan, semua dicukupkan, malah berkelimpahan dalam hal yang baik. Oh Rama, terimalah berkat Tuhan, terimalah perlindungan Tuhan, terima perlindungan Tuhan, terima berkat Tuhan. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Amin. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Mari saudara-saudara, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita akan mengingat ayat ini. Setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Perjamuan kudus ini adalah perjamuan Tuhan Yesus sendiri. Setiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus, Tuhan Yesus selalu berkata, biarlah ini menjadi peringatan akan daku. Karena itu mari, arahkan hati kita kepada kebaikan Tuhan. Kita akan mengingat kebaikan Tuhan. Mari kita tundukkan kepala. Bapa, siapakah kami ini sebelum kami mengenal Engkau? Kami semua orang berdosa. Upah dosa adalah maut, mati. Tapi Engkau tidak berdosa, telah dijadikan dosa oleh karena kami. Engkau harus turun dari surga mulia, menjelma menjadi manusia, untuk mati menggantikan kita semua.
dengan penderitaan yang luar biasa. Betapa baiknya Engkau Tuhan, betapa baiknya Engkau Tuhan. Kau jadikan kami sebagai anak-anak-Mu. Kau tuntun, Kau berkati, Kau sembuhkan kami. Engkau tegur juga kalau kami salah. Itu Engkau ya Abah, itu Engkau ya Abah. Saudara, Tuhan akan memberkati saudara melalui perjamuan kudus ini. Tapi Tuhan berkata kepada kita agar kita makan dan minum dengan cara yang benar. Oleh karena itu masing-masing berdoa. Introspeksi, lihat keadaan diri masing-masing. Jangan menyimpan dosa. Kalau ada dosa yang Tuhan ingatkan saat ini, langsung minta ampun. Katakan, ampuni saya Tuhan, ampuni saya, akui di hadapan Tuhan. Jangan sembunyikan dosa itu, supaya Engkau diberkati Tuhan. Kau melihat anak-anak-Mu sedang berdoa minta ampun Tuhan. Ampuni anak-anak-Mu, ampuni kami semua ya Tuhan, ampuni. Sekarang ya Tuhan, kami akan masuk dalam perjamuan kudus ini dengan hati yang penuh ucapan syukur. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sekarang saudara, mari kita angkat roti di tangan kanan saudara tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara dikasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Sekarang angkat cawan di tangan kanan saudara tinggi-tinggi. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu mau minumnya menjadi peringatan akan aku. Sudah dikasih Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus? Mari kita minum dalam nama Yesus. Sekarang ucapkan syukur dan terima kasih dengan suara. Jangan diam. Oh ya Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Oh ralabayarala shandara kalamayarala bayarala. Oh terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Oh, terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Sekarang terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam Anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai sekalian mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan amin.
Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan dari hambanya Pak Iko. Sebentar kita akan melihat pengumuman. Boleh dibantu, host? Ya, saya mau ucapkan terima kasih kepada seluruh petugas yang telah melayani pada hari ini. Untuk worship leader, singer, pemusik, lalu pendoa syafaat, tadi Kak Jun, lalu moderator dan host David, dan juga guru-guru sekolah minggu dan guru junior church. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang berulang tahun di bulan Maret, Pak Rudi Alex, tanggal 5 Maret, Cinta 5 Maret, Bapak Charles 9 Maret, Dr. Agnes 9 Maret, Pak Dian 11 Maret, Pak Peter 12 Maret. Bagi yang namanya belum tercantum, maka dapat menghubungi Bu Gemrina. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Amsal 3 ayat 16. Doa Fajar akan diadakan kembali hari Sabtu 3 April 2021 jam 5 sampai jam 6 pagi. Mazmur 5 ayat 4, Tuhan pada waktu pagi engkau mendengar seruanku, pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu dan aku menunggu-nunggu. Mari kita ambil bagian dalam menara doa bersama dengan pemimpin gereja dari Amerika Serikat, Kanada, dan bangsa-bangsa. United Prayer Tower setiap hari Sabtu jam 14 sampai dengan jam 15. Matius 6 ayat 10, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Malaki 3 ayat 10, demikian firman Tuhan, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit, dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Persembahan dan persepuluhan dapat ditransfer ke rekening yang ada di layar. Bukti transfer dapat dikirimkan melalui WA ke Bu Gemrina. Community of Love, Jeremiah Generation setiap hari Jumat minggu kedua jam 20 via Zoom meeting. Link akan di-share di WA group. Ayo bersaksi. Jadikan kisah hidupmu bersama Kristus membawa pengharapan dan kekuatan bagi setiap orang yang berputus asa dan membawa sukacita, sorak-sorai kemenangan, serta pujian pengagungan bagi Allah kita yang dahsyat dan luar biasa. Bagi yang rindu bersaksi dapat menghubungi saya atau Pak Daniel, firman Tuhan dari 2 Timotius 1 ayat 7-8a. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita. Apakah Anda punya beban serta persoalan dan rindu untuk didoakan? List permohonan akan di-share berupa Google Form di melalui WA Group. Ya, pesan Gembala Sidang Bapak Pendeta Dr. Senior Niko Notora Harjo, lakukan 6M. Yang pertama membatasi mobilitas, yang kedua menjauhi kerumunan, yang ketiga mencuci tangan dengan sabun, yang keempat memakai masker, yang kelima menjaga jarak, lalu yang keenam mempersiapkan diri untuk divaksinasi. Ya, diingatkan untuk orang tua yang memiliki anak yang sekolah minggu ataupun junior church atau punya kemenakan yang belum bergereja lokal, ada sekolah minggu online setiap hari Minggu jam 8 sampai dengan jam 9, maupun junior church online setiap hari Minggu jam 9 sampai dengan jam 10. ID meeting dan password akan di-share di WA Group. Juga ingatkan kepada teman-teman, para jemaat lain yang belum bergabung dalam ibadah umum online setiap hari Minggu jam 10 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Ya, baik, sebelum kita mengakhiri ibadah kita akan naikkan pujian. Sukacitaku penuh bermasmur bagimu, karena ku tahu ku telah ditebus oleh
curahan darah. Menari bagimu, menari bagimu, memuji namamu, karena ku tahu ku berkemenangan oleh curahan. Katakan darahmu Yesus, darahmu Yesus, sucikan aku, darahmu Yesus, bebaskanku, darahmu Yesus, sembuhkan aku, dijadikan. Kita mau angkat dari awal, katakan sukacitamu penuh. Sukacitaku penuh, bermakmur bagimu, karena ku tahu telah ditebus oleh curahan darahmu. Amin. Menari bagimu, memuji namamu, karena ku tahu ku berkemenangan oleh curahan darah. Dengan iman katakan darahmu Yesus, darahmu Yesus, sucikan aku, darahmu Yesus, bebaskanku, darahmu Yesus, sembuhkan aku, jadi sekali lagi, darahmu Yesus, darahmu Yesus, sucikan aku, darahmu Yesus, bebaskanku, darahmu Yesus, sembuhkan aku, ku dijadikan baru, ku dijadikan baru, ku dijadikan baru, ku dijadikan baru. Besar kasih-Mu Bapa, terima kasih buat ibadah online pada pagi siang hari ini Tuhan, dari awal pertengahan hingga akhir ya Allah. Engkau yang membuat kami bersukacita Bapa, Engkau yang mengajarkan setiap kami Tuhan Yesus, untuk kami boleh belajar sama Engkau, seorang yang berintegritas, kami menjadi semakin serupa dengan Engkau ya Allah. Kami juga Bapa, boleh Bapa hari-hari ini dipenuhi oleh Roh Kudus-Mu, sehingga kami boleh Bapa menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan buat siap kasih-Mu Bapa. Sebentar kami akan kembali beraktivitas Tuhan, dan kami siap menerima berkat daripada Engkau melalui hamba-Mu. Bapa, silakan. Mari saudara kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan Yesus. Kita akan terima berkat-Nya, biar berkat yang melimpah-limpah, kasih yang melimpah-limpah dari Allah Bapa dalam putra Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita, penyertaan, penghiburan, kekuatan dari Roh Kudus menyertai kita semua mulai dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita dari awan-awan, bahkan sampai kekal selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati, sama-sama katakan amin. Amin.